warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa qurrabati wa ali baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummadina wa ajdadina wa masyaikhina auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'in batabi'ana, khususan jami'il arwah bihadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan iyyaka na'budu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadratil kiram dumateng para mbah yai, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Desa Beton, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik. Wabil khusus semua jamaah baik yang di majelis taklim langsung maupun di channel Ponpes Jaya Baru, kulluhum ajma'in rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Awal sekali tiada kata yang pantas kami ucapkan pada kesempatan malam hari ini kecuali muji syukur kami terhadap Allah, di mana kita masih diperkenankan untuk bertemu dan bermuajah dalam rangka taklim ngaji bareng di Padepokan Al-Fakir. Semoga apa nanti yang diberikan oleh Allah menjadikan satu buah ilmu yang bermanfaat dan barokah pada kita. Untuk malam hari ini Allah menyerukan seruan yang tidak main-main, sesuai dengan surah Az-Zumar ayat 54. Sisa hidupmu ini lekaslah kembali pada Allah. Gunakanlah sisa hidup ini yang tinggal sedikit untuk lekas kembali pada Allah. Ini konteksnya ruhania, bukan jasmania. Jasmaniah kita di dunia tidak bisa lepas dengan apa yang dibutuhkan jasmaniah. Kita pingin bisa makan dan minum, yuk kita harus bekerja. Kita yang belum punya papan, rumah, kita harus bekerja. Sandang, pangan, papan itu tidak bisa terlepas, Pak, secara jasmani. Tapi surat Az-Zumar ini konteksnya adalah ruhaniyah. Wa anibu lan dobalio lekas sira kabeh ila rabbikum maring pangeran ira. Kalau sudah bali wa aslimu
mongko do pasrao sira kabeh lahu maring Allah min qabli ayatiyakum olehnya kau kembali sebelum sesuatu itu datang. Apa? Al-adzabu, kematian. Wa anibu, lekaslah kau kembali kepada Rabbmu. Niki bahasanya bukan ilallahi, ndak, ila rabbikum. Rabb berarti semua manusia, sumaruh. Orang yang beragama Islam masuk, Nasrani, Hindu, Buddha atau agama yang lain masuk. Kembalilah pada Tuhanmu. Terus bagaimana caranya kembali? Wong ilmunya tidak digelar, cara kembali susah Pak umat ini. Tafsir di dalam wa anibu itu mestinya ada penjabaran yang sangat luas yang mungkin kita bahas secara detail itu gak cukup 1-2 tahun. Cuman secara ringkas nanti bisa kita simpulkan. Kembalilah kau pada Tuhanmu lekas. Wa aslimu, setelah kau bisa kembali baru kau akan bisa berserah diri pada Allah. Sebelum kematian itu datang. Sebelum azab itu datang. Jikalau kau tidak memperhatikan seruan Allah ini, maka summalatun sorun, maka kau tidak akan bisa ditolong. Artinya apa, Pak? Jasmani ketika datang kematian bisa ditolong. Dari saripati tanah kita diciptakan bisa kembali ke tanah lagi. Siapa yang mengantar? Anak, suami, istri, saudara, tetangga, di makom atau di kuburan. Ada yang mengantar dari asal kembali ke asal. Tapi ruhaniyah ini siapa yang mengantar? Ingat, tidak ada satupun yang bisa menolong terhadap satu orang kecuali Allah. Sampai gak usah percaya kalau ada orang lain, seseorang bisa menolong orang lain. Gak bisa. Mana dasarnya? Wa malahum min nasirin. Di situ tidak ada pertolongan yang datang kecuali datangnya dari Allah. Oke, Pak. Kita ngomong tolong menolong ya. Ini kacamata. Ini penghapus. Makhluk bukan ini. Makhluk ya, makhluk. Kita makhluk bukan? Makhluk. Mulai Nabi Adam bahkan sampai Rasulullah, bahkan kita makhluk bukan? Makhluk. Innama ana basarum mislukum, kata Rasulullah. Saya ini juga sama dengan kau, manusianya. Mengapa kau puji aku? Puja-pujilah siapa yang aku puja, kata Rasul. Semua Rasulullah begitu. Gak ada Rasulullah itu
menyerukan terhadap umatnya untuk memuja, memuji, bahkan menyembah pada dirinya. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada. Rasulullah pun juga begitu. Enggak pernah menyuruh terhadap umatnya untuk memuja, memuji terhadap dirinya. Enggak pernah. Karena beliau tidak gila dengan pujaan. Ini kan pendidikan tauhid. Pendidikan tauhid. Wa ma ubari'u, aku gak aman terhadap siapa? Inna nafsa la amaratum bisu, aku gak aman terhadap nafsu. Artinya nafsu selalu memotong, menggoda, mengajak kita jalan yang melalaikan pada Allah. Itu Rasulullah. Artinya kalau tidak ada pertolongan dari Allah, Rasul sendiri pun kalau tidak ada pertolongan dari Allah tidak akan selamat dari hawa nafsu. Kita umatnya juga begitu. Oke, apa mungkin makhluk A kepada makhluk B itu bisa menolong? Saya mencari ning Quran, nggak ada. Yang ada penolong itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah itu keterbatasan saya di Quran tidak menemukan bahwasanya makhluk satu bisa menolong makhluk lain, saya nggak tahu, Pak. Selama ini yang aku temukan itu tidak ada pertolongan kecuali datangnya dari Allah. Kalau kita makhluk, para rasul itu ya makhluk, laksana penghapus dengan kacamata, sama-sama makhluk. Sifat aslinya kita makhluk kan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jelas nggih? Apa mungkin penghapus ini bisa memindahkan terhadap kacamata? Ini kita ambil sifat hakikatnya makhluk loh, Pak nggih. Mungkin yang pernah ngaji, sudah ngaji Aqaid Seket, di situ ada kudrat iradah. Itu adalah sifat ma'ani, sifat wajibnya Allah, bukan sifat wajibnya makhluk. Berarti lawannya kudrat, lawannya kekuatan adalah lemah, tak berdaya. Lah tak berdaya itu, lemah itu menjadi sifat wajib kita sebagai makhluk. Gak mungkin bisa memindahkan penghapus ini terhadap kacamata. Manakala kacamata ini bisa dipindahkan seakan-akan oleh penghapus karena ada faktor ketiga. Saya tadi ya, paham nggih? Akhirnya ngalih. Penghapus bisa menghapus ini karena ada faktor ketiga. Siapa faktor ketiga kita? Tiada lain kecuali Allah. Memang Bapak Ibu, kalau kita melihat dari sisi makhluknya, penghapus ini seakan-akan bisa memindahkan atau bisa memberikan manfaat untuk menghapus. Seakan-akan. Makanya babakan ihsan Rasulullah mengatakan anta budallaha ka'annaka taroh. Definisi ihsan, kau olehnya menyembah seakan-akan kau bisa melihat Allah. Seakan-akan kan boten temen, Pak, boten aslinya. Berarti yang melihat Allah sendiri aslinya begitu. Sakit diterima ya? Ya, saya terima. Bapak Ibu hadirin
Jamaah rahimakumullah. Kalau bahasa sederhana, penghapus ini olehnya bisa menghapus karena dapat izin dari saya untuk memindah. Seakan-akan bisa memindah. Rasulullah bisa mensyafaati terhadap umatnya itu seakan-akan. Lah aslinya siapa? Pertolongan itu datangnya dari Allah. Oleh karena Allah mengizini Rasulullah, maka seakan-akan Rasulullah itu bisa mensyafaati umat. Saya luruskan ajaran Rasulullah. Sebab di tengah masyarakat pada umumnya itu meyakini seorang figur makhluk Rasulullah Muhammad ibnu Abdillah itu yang bisa mensyafaati nggak melibatkan Allahnya. Ini kesalahan fatal. Kesalahan fatal ada di sini, Pak. Saya kembalikan ajaran Rasulullah yang hak. Walaupun seakan-akan Rasulullah itu bisa mensyafaati, bukan berarti sifat nolong itu mutlak terhadap Kanjeng Nabi, tapi sifat mutlak menolong itu datangnya hanya dari Allah. Ya tinggal kita melihat yang mana. Kalau jenengan melihat saya berarti saya yang memindahkan. Kalau sampai melihat penghapusnya, ya penghapusnya yang memindahkan. Oleh karena Allah itu ora bisa kau pandang secara mata dohir seperti kula nyekel gosok niki, maka Anda beriman dan menuduh bahwasanya penghapus itu yang menolong, Rasulullah itu yang menolong. Gunakan ainul basirah jenengan, wahai manusia, untuk melihat sing nyekel Rasulullah itu sinten. Dengar deh, siapa? Kata speaker nih. Ojo ndelok speakere, nek ndelok speakere mesti sampai ngomong suarane speaker. Speaker gak iso muni, Pak. Oleh metu suaranya bisanya karena ada yang halo-halo. Coba sing halo-halo gak usah halo-halo, diteleh mawon. Ajaran yang hak seperti inilah mengapa ditolak? Ajaran yang hak untuk kembali pada sesungguhnya kebenaran itu mengapa ditolak oleh umat manusia? Kalau nggak ditolak, nggak akan mungkin asbabun nuzul ayat ini, Pak. Az-Zumar ayat 54 ada asbabun nuzulnya. Apa asbabun nuzulnya? Wa anibu ila rabbik. Lekaslah kau, iki seruan, lekaslah kau kembali pada Rabbmu, Tuhanmu. Karena banyak manusia ruhaniyahnya itu minggat dari Allah. Tahu minggat ya? Lari dari Allah, gak lari menuju Allah, gak lari dari Allah. Menuju kemana? Itu yang dikatakan nafsu. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawat. Dah waktunya, Pak. Udah waktunya karena umur kita tinggal sedikit. Waktu kita tinggal sedikit, wahai manusia. Berapa sih kita berumur di dunia ini? 100 longko banget, nggih? Jarang umur 100 atau 90, paling enggak 70 pun tebal, gitu. Apa Gus tebal itu? Yang gak ngerti bahasa Jawa. Tebal itu musno, Bos. Paling 60 punjul dikit, kata seperti Rasulullah. Nggih wonten lah Mbah Yai berapa sekarang? Bonus, Bon. Nah, kita ini tidak bisa
Memprediksi kapan umur saya tinggal berapa nggak bisa. Makanya Allah katakan wa anibu, lekaslah hai kamu sekalian ila rabbika, kembali kepada Tuhanmu, wa aslimu, dan berserah dirilah padanya. Terus bagaimana cara kembali? Gampang. Wis kula mboten ulas mulai awal sampai akhir, mboten mari ringkes kata. Mengapa kita dipaksa Allah kembali? Karena kita minggat dari Allah menuju kesenangan dunia, sehingga jatuhnya cinta ruhaniyah kita, hati kita terhadap kesenangan dunia. Padahal kesenangan dunia itu makhluk, memang sengaja dibikin oleh nafsu, sehingga seakan-akan ini segala-galanya. Quran ini kan ngono Pak. Allah akhirnya mengatakan ad-dunya mataul ghurur. Tak andani ya kamu. Kesenangan dunia itu bujuk nang awakmu. Roh Pak, bukan jasmani lho nggih. Bukan jasmani. Kalau jasmani wajib. Ruhani yang dimaksud Allah ini ruhani. Bujuk itu. Lah, cinta sing mboten bujuk dateng sinten? Padaku nek cara Allah. Wada'u ila rabbik waqala aidon. Uda'uni nang aku. Bali nang aku. Buat sekandani ngoten. Lah oleh karena kebanyakan roh manusia ini tertutup oleh kesenangan dunia, sudah kadung kelet laksana kaca itu kadung kathah kotorane, maka susah untuk diajak lekas kembali. Tapi bukan berarti susah iku mah nggak bisa. Tergantung kita itu membersihkan kaca itu bagaimana, terus menerus atau enggak. Yes. Inti kata ruhaniyah kita bercinta pada selain Allah. Ayo kembali. Piye carane kembali? Ada 2 syarat saja Pak ya, yang Allah katakan tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 110, sering saya katakan. Apabila kau ingin bertemu terhadap Tuhanmu, mangkana yarju liqa rabbi. Rob tetap memakai rob. Berarti ini tidak hanya untuk umat Islam, untuk seluruh agama yang nama Tuhannya berbeda-beda. Apabila kau ingin bertemu terhadap Tuhanmu, kalau umat Islam Allah, Rabbi berarti Tuhanmu. Pertama, fal ya'mal amalan sholihan. Lakukan satu perbuatan ruh ini, perbuatan yang bagus. Perbuatan bagus ruh itu perbuatan yang mana Bapak? Bun, gini. Ini urusan ruhaniyah bukan jasmaniyah, tapi tidak terlepas dari jasmani, wong kita masih ada di dunia. Lagi wis tahu tak tulis? Lagi. Gitu? Nggih ya? Bagusnya amaliyah sampean terhadap Allah yang diterima. Ini berarti amaliyah yang diterima Pak. Bagusnya laku jasmani, sholat, zakat, poso, haji, dan seterusnya. Itu tergantung nata ijo husnil ahwal. Keadaan ruhaniyah jenengan iki bagus ndak di mata Allah. Iki yang dimaksud fal ya'mal amalan soleh. Lah bagusnya ruhaniyah
dititik beratkan dari mingkol bin zahidin, dari hati yang selalu berkholwat, selalu zuhud, selalu condong pada Allah. Ini pertama, lewat mana ruhaniyah aku iki dikatakan kholwat atau condong pada Allah? Lewat adzikru bisiril asrar, zikir yang menyadarkan ruhaniyahmu bahwasanya semua apapun yang berperan hanyalah Allah. Iman itu di situ. Itu namanya su'aul basyirah. Hati kalau sudah beriman hanya pada Sang Yang Tunggal, yaitu Allah yang berperan dan memerankan semua makhluk, maka itu berarti hatimu di titik su'aul basyirah, ada cahaya kemakrifatan. Gini ki sing dimaksud fal ya'mal amalan sholihan. Makanya ini menghadapi Muharram, surah 1 surah sampai 10 wis sing luang waktunya, sing longgar waktunya sempat gunakan 10 hari 10 malam itu kalau bisa fokuskan hati setiap napas detik dzikira sirul asrar. Tapi nggak maksa loh Pak ya, nggak maksa. Biar tidak tabrakan dengan thariqah, ya dzikira khofi, ismudat, masuk keluar napas, Allah. Ada thariqah yang lain itu gak Allah, urip. Ekstrim ya. Gak apa-apa, pokoknya ojo COK lah. Lah di sela-sela Anda dzikir khafi, sertakan dzikir hakiki. Itu dalam hikam ada 3 dzikir Pak. Dzikir jali, dzikir khafi, dzikir hakiki. Inilah yang di dalam Al-Quranul Qadim disebut sirul asrar, di dalam kitab hikam disebut apa itu? Terbagi menjadi 3, su'a, ain, wa hakul basirah. Gak apa-apa. Ning cara Al-Quranul Karim itulah dzikirnya Nabi Yunus ketika saat dia di perut ikan. Di perut ikan berarti dia kholwat Pak, bukan kholwat, masuk dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Anta berarti Allah sudah dekat. Itu letaknya di sirul asrar, di pos su'aul basyirah, rasa iman ke ainul basyirah bertemu. Itu cara. Kembali yang pertama, syarat kita mau tidak mau harus melaksanakan sirul asrar untuk menuju fana'u dzikri. Itulah yang dimaksud fal ya'mal amalan sholihan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir tadi. Syarat pertama, kau akan bisa kembali padaku manakala pertama syarat harus kau lakukan selalu berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Wahai orang-orang yang sudah beriman, kalau bahwasanya kalau aku yang berperan semuanya, ingatlah kau, sadarlah yang sebanyak-banyaknya kau sadar dzikir, karena itulah yang akan bisa membuang iman atau cinta hatimu terhadap kesenangan dunia. Itu pertama Pak. Wa qala aidan, dalam surat apa itu Allah berkata dzikrullah wa qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.
Waktu kau berdiri aktivitas apapun, jadikan itu hatimu, ruhmu berzikir kembali pada Allah. Wa qu'udan, kau ketika duduk, apapun model duduk Anda, jadikan berzikir pada Allah. Wa ala junubihim, ketika Anda berbaring, leyeh-leyeh, karena kita sudah umur 50-60 Pak. Nek umpama lungguh zikir iku geger dengkeken 1 jam mawon nek gak diganjel bantal atau tembok pun mengkat buat berbaring mesisan bablas ora apa-apa, jadikan sebagai zikir. Apa zikirnya untuk bisa bertemu Allah? Adzikru bisirul asr tadi. Itu pertama. Yang kedua syaratnya wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika saat kau berzikir itu beribadah agawe apapun jasmani itu husnul ahwali a'mal, agawe apapun, ibadah apapun, jangan sekali-kali selain Allah itu ada dalam hatimu. Jangan ada selain Allah. Bahasanya wala yusyrik, jangan kau menyekutukan Allah. Maksudnya dalam hatimu jangan ada iman selain daripada Allah yang segala-galanya, yang berperan, menghendaki apapun, jangan ada. Wa qala aidan la taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan ada dalam hatimu itu selain Allah. Syarat dua ini manakala siman seseorang itu pingin lekas kembali pada Allah. Sekarang pertanyaannya gini, dengan adanya ayat wa anibu ila rabbika, terhentak apa enggak hati ini umat manusia? Kalau enggak, ya udah sampai kapanpun enggak akan pernah terjadi. Kalau terhentak, merasa terpanggil, pasti ada indikasi untuk mencari solusi bagaimana kita lekas kembali pada Allah. Kalau sudah kembali, sudah melakukan dua syarat itu, wa aslimu lahu, maka Anda akan bisa untuk berserah diri pada Allah. Wis terserah jenengan ya Allah, kula sampai bikin buat apapun silahkan, dijadikan telo silahkan, lento silahkan, wis macam-macam. Laksana umpama tepung dijadikan roti silahkan, pasrah. Segala apapun kehidupan di dunia ini kita serahkan pada Allah. Baru bisa pasrah dengan sebenar-benarnya manakala dalam hatimu itu sudah bisa dan tahu jalan untuk kembali bertemu Allah. Kapan kita lakukan hal itu? Min qabli ayyatiyakumul adzab, sebelum jenengan datangnya kematian. Ini min qabli ayyatiyakumul adzab. Adzab bahasa makna murati itu siksa, bahasa hakikatnya kematian. Sebelum jenengan mati iku lundang lekas tobato, lekas kembalilah pada Allah. Lah kematian kita tidak tahu datangnya. Jikalau tidak kita awali mulai sekarang, ya kalau 5 hari lagi kita nggak meninggal, siapa yang tahu? Sebab idza jaa ajaluhum la yastaqdimuna sa'ah wa la yastakhirun. Tatkala itu datang maka tidak menunggu Anda harus sakit, harus tua, enggak. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan. Ya udah, kalau waktunya sudah datang, walaupun kita masih muda, masih kuat, gagah, banyak Pak contoh Pak. Si enom masih muda, si sehat, tidur nggak bangun, nggak harus menunggu kita sakit kok Pak. Iya. Enggak menunggu kita sakit, mesti sakit, enggak. Enggak menunggu mesti kita tua. Bisa muda, bisa tua dan sebagainya.
Makanya tema saya, gunakanlah sebaik-baiknya sisa umur kita hanya untuk kembali pada Allah. Manakala seruan Allah ini tidak diperhatikan alias diabaikan, summala tunsorun, jikalau suatu saat datang la tunsorun, kau tidak akan pernah mendapatkan pertolongan. Lho niku Gus ditahlili niku 1 hari sampai 7 dino, terus kadang 40 hari ya tak? Sampai 100 hari, bahkan 1000 pendak lah gitu ya. Gini Pak, ngapunten, mungkinkah ya orang buta bisa menuntun orang buta sampai tujuan? Mungkinkah orang buta bisa menuntun orang buta sampai pada tujuan? Bahasa jawaban saya tidak mungkin. Wis, itu umpama jasad ya. Saiki roh. Mungkinkah ruh kita yang buta pada Allah menuntun ruh keluarga kita atau orang tua kita atau orang lain kita yang ruhnya matanya buta untuk kembali pada Allah? Bisa enggak? Enggak bisa. Makanya mengapa kita itu kalau ngundang tahlil itu tidak hanya 2 orang kiri kanan tetangga, banyak kadang 1 RT. Itu maksudnya barangkali ada walinya Allah di situ yang kita tidak tahu. Loh, walinya Allah, kekasih Allah itu tidak harus secara fisik kita lihat bagus fisiknya, tidak harus. Allah menjadikan kekasihnya itu macam-macam Pak, oleh meletakkan, kadang menjadi pedagang, kadang menjadi petani, apapun bisa Allah lakukan itu. In aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wa qala aidan, manakala Allah memberikan hidayah petunjuk pada satu hamba yang dikehendaki, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa menyesatkan, sekalipun nafsu, iblis pun nggak akan bisa. Tapi satu hal, manakala Allah menyesatkan satu hamba yang dikehendaki, tidak ada satupun makhluk yang bisa memberikan petunjuk. Berarti maksudnya datangnya pertolongan itu hanyalah dari ini sebagai bukti bahwasanya tidak boleh dalam hati jenengan mempunyai satu keimanan, saya yang memberikan petunjuk lewat ilmu. Iman hal yang seperti itu sangatlah tersesat. Anda punya iman, ya Guson iki sing kasih petunjuk. Iman yang seperti itu tersesatlah. Paham nggih? Inilah maksud mengapa Rasulullah diperintahkan Allah untuk mengatakan kul innama ana basarum mislukum, bahwasanya makhluk itu tidak ada kahanan yang wajib disembah, dipuja dan dipuji, enggak boleh. Rasulullah sendiri memerintahkan terhadap umatnya untuk menyembah Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Maryam 36. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Rasul. Oleh sebab itu fa'buduh, ayo nyembah nang Allah, gak nyembah nang aku Muhammad, ndak. Gak muja nang aku Muhammad, ndak. Sebab sudah dikatakan alhamdulillah utawi sekabehi puja dan puji iku lillah, mung ditujukan terhadap Allah, milik Allah. Hadza utawi iki nyembah mung hanya pada Allah, itulah siratul mustaqim,
yang disebut sebagai wat sirotol mustaqim. Berarti pundi, yaiku hati mingkol bin zahidin, hati yang sudah condong terhadap Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, aku yakin seruan Allah lewat surat Az-Zumar ayat 54 ini, golongan manusia kebagi dua. Wa minhum man hadanallah wa minhum man haqqat minadh-dhalalah. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Ada yang dikehendaki Allah tersesat, dikasih petunjuk, ada yang dikehendaki Allah untuk tersesat. Karena apa? Karena yang Allah menyesatkan terhadap golongan yang disesatkan iku sebab la yu'minun. A'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Gak percaya. Oke. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Kata Rasul, aku hanya memperingatkan kau, menyuruhkan kau, urusan kau mau terima atau tidak terserah. Begitulah. Kalau sudah bisa kembali otomatis wa aslimu, jenengan pasrah pun. Wis, apa kata Allah? Baik perkara yang ada kaitannya dengan kehidupan dunia, lebih-lebih ada kaitannya dengan kehidupan akhirat. Apa yang ada kaitannya Ar-Rahman, kebutuhan jasmani, dan Ar-Rahim, kebutuhan rohani. Itu urusan Allah, udah pasrah. Tapi itu tadi, kembalinya Anda sebelum waktu kematian baru diterima Allah. Innallaha innama yataqabbalullah minal muttaqin. Amaliyah apapun tidak akan diterima oleh Allah apapun kecuali amaliyah itu munculnya dari minal muttaqin, hamba yang bertakwa. Al-Maidah ayat 27. Niku menceritakan antara Qabil dan Habil, pengorbanan atau amaliyah diterima dan tidaknya Allah. Di situ Pak. Siapa al-muttaqin? Ini tadi Pak. Buah di dalam bagusnya ruhaniyah. Amaliyah ruhaniyah ini condongnya hanya pada Allah. Selain Allah sudah tidak ada. Jadi sholatnya tidak karena kewajiban, sholatnya tidak karena pahala, sholatnya tidak karena surga, tapi sholatnya lillahi ta'ala. Kan sudah sering ditegasno toh Pak. Dalam niat nih loh, mesti ditutup lillahi ta'ala. Tapi banyak manusia yang tidak dong maksudnya. Pokoknya diwoco. Ruhaniyah itu loh yang mestinya itu. Makanya dikatakan an-niyatu fil qalbi, niat itu tempatnya di hati. Maksudnya apa? Melakukan maksud daripada lillahi ta'ala itu bagaimana? Karena Allah, Anda berdiri, kalau tidak ada Allah di situ nggak bisa berdiri. Hati nggak akan pernah sadar Pak, kalau berdirinya itu yang mendirikan adalah Allah. Nggak pernah sadar, makanya nggak paham lillahi ta'ala. Gak hanya itu, dilanjutkan kita di doa iftitah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi, hadapkanlah wajahmu itu, ku hadapkan wajahku ke wajah Allah. Lilladzi itu, endi wajahku itu? Apa ini? Bukan, wajahnya ruh Pak. Nek wajah jasad ini nggih kiblat Ka'bah mriko Pak. Di sana itu di Mekah Al-Mukarramah. Makanya umat dari seluruh penjuru dunia sholatnya secara jasmani menghadap kiblat. Artinya yang di timurnya kiblat wajib menghadap barat. Wajib secara jasmani. Tapi yang dimaksud wajah doa iftitah itu adalah wajahnya ruh. Mana wajahnya ruh? Iman.
Orang Jawa rasa. Sambungkanlah, hadapkanlah wajahmu dengan Allah. Lilladzi, terhadap zat hidup, fatoros samawati wal ard, yang menguasai jagat langit dan bumi, yang menguasai jagat jasmani dan rohani. Artinya Anda harus berzikir sirul asrar di su'aul basiroh, Pak. Merasakan, mengimani bahwasanya hidup yang di luar dan di dalam diri jenengan itu sak temeni sesungguhnya wujudnya Allah, yang wujudnya laisa kamitslihi syai'un. Memang Bapak Ibu, kalau kita belum memfanakan diri selain Allah masih muncul Pak, berbagai banyak nama. Seperti ini, di depan saya ada meja, otomatis di bawah meja ada kolongan. Coba meja diambil, kau menyebut apa? Bisa menyebut? Ya ini maksudnya laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang bisa kau serupakan dengannya, tidak bisa kau menyebut dengan sebutan apapun. Ya wis meneng Pak. Ya depno Pak, wajah Rahman ini datang itu. Artinya iman dan rasa di dalam hati jenengan asah Pak, asah. Itu maksudnya su'aul basirah. Dengan begitulah waqumu lillahi qanitin, salatmu akan khusyuk. Akhirnya dijawab di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung. Bukan sajadah iku, bukan tembok iku. Yo antara tembok ambek sampean iku lho, apa iku? Dan itu ada di dalam diri jenengan. Dan Allah tidak bisa terhijabi dengan apapun dan oleh siapapun. Tembok pun gak bisa menghijabi. Apapun gak bisa. Karena bagi Allah, selain Allah itu sudah tiada. Dan juga bagi mereka ahli syuhud yang amal arif, yang sudah makrifat pada Allah, maka mengambil kesimpulan selain Allah tidak bisa menghijabi Allah. Karena apa? Selain Allah dalam dirinya sudah tiada. Untuk mencapai di wilayah itu, maka lakukanlah dua hal tadi. Dzikron katsiron, perbanyak zikirnya. Makanya sasi bulan Muharram ini kami serukan pada teman-teman siapapun yang berkeinginan untuk berkholwat 24 jam kali 10 hari, silahkan di rumah, silahkan di pondok. Dan itu bagi mereka yang longgar. Kalau yang tidak longgar, ya semampunya sudah. Waya kerja, udah lakukan dzikir sirul asrar. Sir dan sirul asrar terus jangan pernah takut dengan apapun resikonya. Jangan pernah takut. Hanya satu, liqo pada Allah, lekas bertemu Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, inilah ada apa Allah menyerukan lewat surat Az-Zumar ayat 54, karena satu, banyak dan rata ruhaniyah manusia itu melalaikan Allah. Dua, karena waktu sudah tidak lama lagi. Begitu. Kalau ini sudah diserukan Allah dan umat manusia ruhaniyahnya mengabaikan, ya udah semua resikonya ditanggung penumpang, bukan sopir, penumpang. Supir wis ngandani kok, penumpang. Oke, itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang telah disampaikan Allah terkait masalah seruan lekas kembali, mengingat kita sedikit umur, sedikit waktu di dunia ini.
min qabli ayyatiyakumul adzab, lakukan itu sebelum datangnya kematian. Oke, itu Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak dijauhkan Pak, agak dijauhkan dari mic biar enggak terlalu ngebas ya suara. Tes 1. Matur suwun. Bahwasanya mengingat ayat tadi tentang seruan Allah yang menghendaki pada semua manusia supaya lekas kembali sebelum ajal tiba. Pertanyaan saya, bagaimana apabila seseorang itu dalam proses pencarian itu, dalam proses berjihad atau berjuang untuk menuju Allah itu belum nyampe, tapi ternyata ajal sudah datang. Ini kira-kira Allah itu bagaimana terhadap diri kita? Dan yang kedua, tentang amal. Perbuatan amal itu yaitu yang dilakukan oleh jasmani. Dan apabila perbuatan rohani itu apa bisa disebut suatu amal? Terima kasih. Assalamualaikum. Disebut suatu amal. Amal. Oh gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bila mana seseorang itu sebelum meninggal sudah ada etika upaya untuk kembali pada Allah. Pada Allah ya. Betul-betul pada Allah secara ruhani, bukan secara jasmani. Dia belum dikatakan sampai liqo' makrifat pada Allah sudah meninggal. Bagaimana? Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kesalahan semua apa yang ruhaniah menyekutukan Allah. Wa tub alaina. Allah mengampuni, nerima tobat orang tersebut. Berarti ini proses nafi belum itsbat, proses tahali belum tajali, proses berangkat belum sampai tujuh. Terus bagaimana? Wa arina manasikana, aku dewe sing bimbing, sing nyusul. Iki namanya ngerepotno Gusti Allah. Ngerepotno sampean iki. Enggak apa-apa, memangi seperti itu. Guyonan lho Pak niku ngerepotno guyonan nggih. Guyonan. Oh, sejak dulu kita kan sukanya kan ngerepotno Allah. Makan mawon nek gak disuapi enggak bisa makan. Tinggal nelan itu ya butuh Allah. Butuh Allah. Wong kari nelane gak iso memangnya.
Makanya Allah selalu melayani kita. Melayani kita. Maka sering-sering saya ibaratkan Allah itu tidak pernah keluar dari pelayanan terhadap kita. Sama halnya dengan kita gini, Pak. Kita lapar. Masuklah kita dalam sebuah warung. Kita makan. Di situ kita minta terhadap yang jualan, Bu, nasi pecel ada, rawon ada. Mintanya apa? Dilayani semuanya kali dengan oleh penjual. Udah sampai habis 2 porsi. Mimi, Bu, minum es teh, ya dah? Es jahe, jahe. Semuanya sudah kita makan, tinggal rokok aneh. Rokoknya ada, Bu, ada, mesti dikasihkan. Padahal belum hitung-hitungan. Udah habis semuanya, wareklah kenyang kita, gelegeen Pak. Kita nggak mau bayar langsung lari keluar metu. Piye ya men? Bagaimana sikap Anda sebagai penjual? Mungkin meneriakkan kita maling. Minimal paling tidak si penjual mengatakan semoga tidak selamat kau di jalan. Ya Allah ya Karim. Itu laksana kita sudah dilayani Allah dari segala sudut apapun. Kita tidak mau kembali pada Allah. Illa liya'budun, kita tidak mau menyembah. Arti konteks menyembah itu bertemu, Pak. Jenengan itu menghadap dan bertemu Allah, itu menyembah. Urusan secara jasmani Anda melakukan apapun silahkan. Rohani harus kembali pada Allah. Otomatis kita kembalikan, ada proses nafi isbat, ada proses penghilangkan pengakuan diri atau makhluk yang segala apapun. Setelah itu menetapkan semuanya itu hanya karena Allah lagi itu toh. Itu loh tidak kita lakukan. Untung Pak Gusti Allah iku innallaha ghafurur rahim. Wis kuwi tak layani kok sik tetap tidak mau mengakukan semua itu karena aku, kata Allah. Ya tak tunggu kapan sadarmu. Beda Pak, jenengan habis makan, Bu, bilang ke si penjual, berapa Bu? Di total 200 Pak. Coba jenengan kasih 500. Bagaimana keadaan ibu tadi? Alhamdulillah. Pendungone mesti habis. So, saya mriki melengge. Wis mesti won. Muga-muga selamat sampai tujuan. Nah, ngoten nggih. Itu wis mesti. Itu gambaran, Pak. Gambaran. Laksana kita betul-betul ada imbal balik pada Allah, sebetulnya bukan berarti Allah butuh disembah loh, enggak loh Pak ya. Itu semuanya kembalinya pada kita sebetulnya itu. Selama di jalan dan lain sebagainya, ya gak dibenci ambek penjual. Yang awal tadi, wis bisa nih kayak awak mrene. Sekali ini aja kamu beli nasi di warung saya. Ya Allah. Illa liya'budun, justru manfaat semuanya itu olehnya kita kembali pada Allah itu kembali pada diri kita sendiri. Jadi jangan khawatir, ini mboten main-main loh Pak ya. Bukan orang etok-etok kembali pada Allah, bukan sing etok-etok loh. Apa etok-etok itu? Pura-pura. Bukan pura-pura, bukan. Ini urusan rohaniah, nggak bisa ditipu Pak. Kalau merah ya merah, kalau putih ya putih. Contoh, saya maling pitik Pak. Udah orang kampung ngerebek saya.
bukti sudah tidak ada. Boleh lesan saya fisik mengatakan, mana buktinya saya tidak mencuri? Mana buktinya? Nggak bisa, angger kita menuduh Pak. Kalau tidak ada alat. Tapi bisakah hatiku itu mengatakan bukan saya yang mencuri? Nggak bisa Pak. Tetap hatiku saya yang mencuri. Makanya polisi itu Pak dibekali ilmu, namanya ilmu kejiwaan. Susah kita untuk mengelak walaupun alat bukti belum ditemukan. Belum. Makanya sepandai-pandai apapun kita, kalau sudah di BAP di depan polisi, goblok ndadak. Iya, karena saya sendiri pernah ngalami. Iya. Oh, udah, makanya mengapa polisi diajarkan ilmu untuk menanyai, ilmu kejiwaan itu pasti ada Pak. Dan ini ada kejuruannya masing-masing, nggak angger yang polantas, yang tidak ada ilmunya kejiwaan ditaruh sebagai penyidik, mboten mungkin. Jadi sesuai dengan poksinya. Jadi Bapak, ini gak main-main yang namanya yarju, kembali pada Allah, gak main-main, karena ini urusan ruhaniyah bukan jasmani. Kalau betul-betul memang di dalam hati mangkana yarju liqa Allah, Al-Ankabut ayat 5 ya. Allah berjanji fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji pada waktu yang telah ditentukan untuk bertemu. Ini Allah janji. Jangan gak usah khawatir atau pesimis. Walaupun Anda belum, ketika di dunia ini belum bertemu Allah, tapi sudah ada gerakan untuk menemui Allah. Oke, jangan cara sampai, jangan pesimis. Pasti Allah akan menemui dalam waktu yang telah dijanjikan. Al-Ankabut ayat 5. Bapak Ibu, apalagi jenengan sebelum kematian datang sudah bertemu. Ini cara orang itu gak ngerepotke. Cara kula diundang Mbah Yai di Beton karena sudah tahu jalannya, udah gak usah disusul, tak budal sendiri. Iku namanya gak ngerepotke sing duwe gawe. Belajarlah seperti itu. Kalau boleh teringat kepada Abah Pak dulu, kelas Suk, kamu kalau memang Allah mentakdirkan untuk ngaji di luar, ojo kemalan ngerepotno jamaah. Artinya pertama, kamu harus datang sendiri walaupun gak tahu tempatnya. Yang kedua, upayakan datang lebih awal daripada jamaah. Lebih-lebih yang punya hajat Pak. Yang punya hajat yang dipikirkan apa Pak? Iya, ini kok durung teko-teko bingung. Nek teko dhisik kan penak. Lega Pak. Sekibul bed, sekibul hajat lega, pindho kula saged ngopi dulu Mas. Lah ngaten dah? Nyantai. Nggih. Nyantai sekali. Saya pernah Pak ke Banyuwangi itu naik sepeda. Ke Banyuwangi. Ini kan undangan ngaji. Naik sepeda. Karena pada saat itu memang mobil nggak ada. Ada tapi dipinjam warga. Udah, aku pakai sepeda motor sana, Wongsorjo, Banyuwangi. Lumayan ya, lumayan. Makanya saya teringat pesan apa itu. Ojo gampang ngerepotno, ojo kemalan ngerepotno jamaah. Makanya mohon maaf, saya nek diajak mampir-mampir wedos alias kuwatos ajros ngerepotno jenengan, akhirnya saya tidak mau mampir. Bukan berarti saya tidak mau mampir sombong, mboten. Sing kula jaga niku wau.
Lah nek wis ketemu ning kene kan lapo. Wis omong-omongan gayeng teng mriki. Artinya bukan berarti saya itu tidak mau mampir di rumah panjenengan, ndak. Saya apa salahnya menjaga? Jenengan mengharapkan pengen dileboni omahe lah ngoten nah. Oke. Masalah itu wis ayo diserahke. Wa aslimu lahu. Ayo serah nang Allah mawon. Sebab bagaimanapun juga manusia satu hakikatnya tidak bisa menolong manusia yang lain. Yang bisa menolong hanyalah Allah. Itu ya satu yang pertama. Yang kedua, napa Pak? Lali aku sampean. Amal ruhaniyah. Apakah itu dikatakan amal ruhaniyah yang solihah gitu? Ngeten Pak. Segala amaliyah manusia secara jasmaniah, akmal itu berarti duduknya di jasmani. Kalau akhwal keadaan itu di rohani. Apakah itu termasuk akmal ruhaniyah yang dikatakan bagus di mata Allah? Akmaliyah bagus itu. Lihat Pak. Sebab isi hati manusia ada dua. Satu mingkol bin zahidin, ini tadi hati condong pada Allah. Yang kedua mingkol bin rohibin, hati condong pada selain Allah. Selain Allah. Loh ini loh kita alami Pak. Kita semuanya mengalami yang nomor dua, mingkol bin rohibin, hati condong pada selain Allah. Contoh dulu sebelum kita mengenal ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, kemarin saya bahas Pak, surat apa kemarin? Apa sih Islamnya yang diajarkan Rasulullah terhadap umat pada saat itu? Inna dina indallahil Islam. Surat apa kemarin Pak? Lupa aku. Kemarin di Krian itu, di Krian. Bagaimana sih aslinya ajaran Rasulullah tentang Islam itu? Ternyata di situ dinul haq. Ajaran yang mengajak dan mendidik ruhaniyah untuk mengesahkan pada Allah. Bahasa memuji hanya pada Allah. Bahasa menyembah hanya pada Allah. Bahasa Islam. Itu ajaran Islam yang sebenarnya dari Rasulullah pada saat itu. Nah sekarang Pak mohon maaf, ada banyak yang menggiring ruhaniyahmu itu untuk beriman pada lain Allah, untuk memuja pada lain Allah, untuk memuji terhadap lain Allah. Otomatis. Makanya di situ ada kedudukan syirik jali, juga ada kedudukan syirik khafi. Nah, syirik khafi inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah kita sebagai umatnya manakala teringgapi syirik khafi. Puja, aku yakin karena orang itu yang menolong saya, yang memberikan berkah pada saya. Nah ini syirik khafi, syirik khafi. Karena tuduhan iman kita pada selain Allah yang bisa memberikan manfaat atau menolong. Jangan ditarik dari kacamata syariat, tariklah kacamata hakikat, baru ketemu Pak. Lah, itu dikatakan amalun solihun ruhaniyah ini manakala amalnya jasad ini estu rohaniyah duduk di kolbin zahidin. Tetapi manakala hati kita duduknya di kolbin rohibin, condongnya terhadap selain Allah, entah surga, entah pahala atau pujaan orang lain, sebagus apapun amalia jasad, hubitot a'maluhum wa malahum minasirin. Ini miturut versi kacamata hakikat. Contoh, saya sholat,
pandangan manusia mesti bagus Pak, wong namanya sholat kok, ya toh? Sholat. Sebab pandangan manusia melihat fisik. Iki amalan sholihah, husnul a'mal. Tinggal pertanyaannya, ruhaniyah saya kolbin zahidin au kolbin rohibin. Kalau kolbin rohibin, hatiku ini condong terhadap makhluk berupa pahala, surga, rahmat, karomah, apapun lah tujuan-tujuan yang tidak genah itu tak jelas, maka di mata Allah loh ya, hubitat a'maluhum, ditolak amaliyah saya. Ini miturut versi sudut kacamata hakikat, bukan syariat. Mesti ditolak, tidak insya Allah, mesti ditolak. Tapi kalau kita memakai versi kacamata syariat, insya Allah diterima. Insya Allah. Insya Allah muno ngersa'aki sapa Allahu Allah, berarti duduk di tengah. Ya tidak, ya iya. Tidak tahu kepastian. Tapi kalau kita sudah masuk ke versi hakikat, ini pasti tidak, ya tidak, iya ya, ya iya. Kuncinya ada di sini, barometernya. Kolbin zahidin au kolbin rohibin, hati yang condong pada Allah ataukah keadaan hati itu condong pada selain Allah. Secara lugot, rohibin itu kesenangan dunia, Pak. Kesenangan yang ada kaitannya dengan makhluk dunia ini. Makhluk berarti selain Allah. Hati di situ Pak. Jadi boleh dikatakan rohaniyah ini bagus di mata Allah amaliyahnya, manakala keadaan rohaniyah itu bagus. Nah, keadaan rohaniyah bagus, hati condong pada Allah, inilah maksud lillahi ta'ala. Udah, tidak karena selain Allah, hanya karena Allah. Wis gak melibatkan dirinya itu bisa ndak. Dirinya itu menduduki la haula wala quwata. Nggih. Wonten melih? Ada lagi? Monggo. Sampun? Okay. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah kita terima, sebuah ilmu, dan itu akan bermanfaat pasti manakala betul-betul kita amaliyahkan, betul-betul kita lakukan, kita praktekkan. Semoga juga tidak hanya menjadi ilmu yang bermanfaat, Allah juga mengersakkan kita, menghendaki kita beramaliyah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa dzabil akhirah. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin, nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafaatika wa ma'rifatika kulluhum ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.